Selamat siang semua teman-teman dan Bapak dosen Ardiantono SEAK MAK. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada kuis pertemuan 4. Untuk selanjutnya saya akan segera memulai dari pertanyaan nomor pertama. Bila dilihat dari sejarah bisnis beberapa entitas yang memiliki kasus laporan keuangan dari Enron Corporation, Madoff, SNP Finance, dan Jiwasraya. Yang pertama adalah Enron Corporation. Enron merupakan hasil merger dari dua perusahaan gas alam, Houston Natural Gas dan Internord Merger. Ini dilakukan pebisnis Kenneth Lay pada tahun 1985. Dalam perkembangannya, usaha Enron melakukan strategi diversifikasi dengan merambah bisnis seperti pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp dan kertas, pengolahan air bersih, dan layanan broadband di seluruh dunia. Madoff Security adalah perusahaan yang didirikan oleh Bernard Madoff. Bernard Madoff adalah seorang pria kelahiran New York tanggal 29 April 1938. Ia memulai mendirikan perusahaan investasinya pada tahun 1960. Berawal dari tabungannya sendiri dan pinjaman dari keluarganya, Madoff dan istrinya Ruth Alpern mendirikan Bernard L. Madoff Investment Security LLC. Selanjutnya, SNP Finance adalah perusahaan pembiayaan yang berdiri tahun 2000, vakum 2 tahun, dan kemudian Columbia Group mengambil alih kepemilikannya pada tahun 2002. PT SNP baru beroperasi secara penuh pada tahun 2004. Dan yang terakhir adalah Jiwasraya. Saya rasa semua sudah tahu ya tentang Jiwasraya. Jiwasraya adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara Indonesia, yang bergerak di sektor asuransi. Dan Jiwasraya tentunya adalah milik dari pemerintah Indonesia. Dari beberapa kasus fraud ini memiliki berbagai macam modus operandi yang terjadi pada Enron Corporation adalah terjadinya perilaku moral hazard, diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar AS, padahal perusahaan mengalami kerugian, lalu melambungkan nilai pendapatan Mariner Energy, anak perusahaan Enron, dari 185 juta menjadi 366 juta. Tercatat juga sebesar 180 juta dolar merupakan pendapatan fiktif, meminjam dalam sejumlah besar untuk dana operasional yang tidak dicatat sebagai utang. Lalu sebagian pinjaman ini sekitar 8 miliar dolar sengaja disalah klarifikasikan sebagai perdagangan energi berjangka, trade of energy future. Dana pinjaman lainnya diberi judul arus kas dari kegiatan perdagangan atau cash flow from trading activity. Jadi banyak sekali window dressing yang terjadi. Sedangkan di Madoff Security, modus operandinya adalah penipuan, yakni dimulai dari tahun 1980-an dengan skema Ponzi yang merupakan bentuk penipuan umpan investor dan membayar keuntungan kepada investor awal dengan dana dari investor yang lebih baru. Skema ini membuat para korban percaya bahwa keuntungan berasal dari aktivitas bisnis yang sah, misalnya penjualan produk dan atau investasi yang berhasil. Dan mereka tetap tidak menyadari bahwa investor lain adalah sumber dananya. Skema Ponzi dapat mempertahankan ilusi bisnis yang berkelanjutan selama investor baru menyumbangkan dana baru, dan selama sebagian besar investor tidak menuntut pembayaran penuh dan masih percaya pada tidak ada aset yang seharusnya mereka miliki. Selanjutnya di San Prima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance, modus yang dilakukan pengurus SNP Finance mengajukan kredit modal kerja dalam fasilitas kredit rekening koran ke Bank Panin dari Mei 2016 hingga September 2017 senilai 425 miliar rupiah. Dan yang terakhir dari Jiwasraya, adanya pembelian saham bodong secara besar-besaran dengan harga tinggi, namun tidak bisa diuangkan atau hasilnya investasi dari saham tersebut sangatlah anjlok. Selanjutnya saya akan bahas bagaimana pertama kali kasus tersebut tercuat ke publik. Enron Corporation menjadi sorotan masyarakat luas pada tahun 2001 ketika terungkap bahwa kondisi keuangan dilaporkan
didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga dan direncanakan secara kreatif, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir 31,2 miliar dolar Amerika Serikat. Madoff Security pada bulan Desember 2008, Bernie Madoff, mantan NASD Eki, ketua dari pendiri Wall Street perusahaan Bernard L. Madoff Investment Security LLC, mengakui bahwa kekayaan manajemen bisnisnya adalah skema Ponzi atau multimiliar dolar yang sangat rumit. SNP Finance, kasus ini terungkap oleh pegawai OJK. Kejanggalan di SNP Finance pertama ditemukan oleh OJK pada tahun 2017 dalam laporan keuangan mandiri Juli 2017. Pada 2018, OJK melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Mandiri dari dana yang ditemukan ada tunggakan dalam jumlah yang sangat besar. Pengawas bank kemudian bertindak. Dan yang terakhir dari Jiwasraya. Pertama kali tercuat Jiwasraya ketika mereka gagal membayar polis jaminan JS Saving Plan milik nasabah hingga triliunan rupiah. Tak tanggung-tanggung, Jiwasraya tak mampu memenuhi kewajiban polis tersebut, mencapai 12,4 triliun. Lalu terungkaplah kemelut di tubuh Jiwasraya sudah berlangsung sangat lama. Dimulai pada tahun 2024, perusahaan memiliki cadangan yang lebih kecil seharusnya, dan insolvensinya mencapai 2,769 triliun rupiah. Dampak dari kecurangan ini sangatlah besar hingga tidak hanya shareholdernya yang terkena dampak, tapi hingga stakeholder. Di Enron Corporation, harga saham Enron menjadi sangat anjlok hingga 26 sen dan mengalami kebangkrutan. Para pemegang saham Enron melakukan gugatan class action terhadap para biggest player di Wall Street. Enron dengan tuduhan melakukan penipuan atau fraud dan mengalami kerugian besar. Selain itu, ribuan pegawai Enron tidak hanya mereka kehilangan pekerjaan, tapi mereka juga kehilangan uang jaminan masa tuanya. Madoff Security ditangkap. Madoff Security yang dipimpin oleh Madoff di waktu itu dilakukan penangkapan terhadap Madoff. Penangkapan dilakukan pada Desember 2008. Madoff dikenakan 11 tuntutan. Setelah melalui serangkaian proses pengadilan, Madoff akhirnya diganjar 150 tahun penjara. Para investor yang berinvestasi mengalami kerugian yang amat besar. Selanjutnya, SNP Finance mengalami kerugian dan mereka tidak dapat membayar hutang kreditnya ke bank. Dan yang terakhir, Jiwasraya memiliki dampak yang sangat besar, bahkan sampai mempengaruhi politik di Indonesia. Kala pertama kali kasus ini mencuat ke publik, dampak ekonominya bisa ditaksir kurang lebih memberikan kerugian pada negara sekitar 16,8 triliun rupiah. Sanksi yang didapat dari para akuntan tersebut juga ada yang mengupdate laporan keuangan dari kasus-kasus perusahaan tadi. Enron sendiri, pemerintah Amerika Serikat melarang Enron dan KAP Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintah di Amerika. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. KAP Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP lain, dan pengungkapan yang meningkatkan mengenai keterlibatan pegawai KAP Anderson dalam kasus Enron. Madoff Security, sanksi yang diterima Madoff sebagai pemilik sekaligus pemegang saham terbesar di Madoff, dia dijatuhi hukuman penjara selama 150 tahun dan denda sekitar 2,3 triliun rupiah. Di SNP Finance, OJK memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada auditor publik Marlina, auditor publik AP Marlina Samsul, dan kantor akuntan publik KAP Satrio Bing MD dan rekan yang merupakan salah satu KAP di bawah Deloitte Indonesia. Terakhir, Jiwasraya. Menurut berita KAP dalam kasus, Jiwasraya akan dihukum sanksi selama administratif, bahkan diberhentikan dalam praktik pekerjaannya. Namun OJK masih terus menyelidiki tentang kasus Jiwasraya ini. Demikian jawaban-jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan pada forum di pertemuan keempat ini. Semoga jawaban ini dapat memberikan
manfaat dan dapat memberikan wawasan yang baru bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya.